Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Rabu 17 November 2021, peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah sudah tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada yang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang bisa kita petik dari perumpamaan ini yang menjadi bahan permenungan kita ialah, pertama, soal kepercayaan. Problem utama dari hamba yang tidak menghasilkan adalah
ketidakpercayaan kepada tuannya. Hal ini bisa kita lihat dari alasan yang mengungkapkan bahwa pemahamannya yang salah terhadap sifat dari tuannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rupanya terkadang juga banyak di kalangan kita yang salah memahami sifat Tuhan. Kita menilai kebaikan Tuhan menurut pemenuhan kepentingan pribadi kita. Tuhan dikatakan baik jika mengabulkan semua keinginan dan harapan kita. Hamba itu dicela oleh tuannya karena jahat dan akan dihakimi sesuai perbuatannya. Motivasi hamba ini mengikuti tuannya tidak benar, sehingga ia tidak percaya kepada tuannya. Demikian juga orang beriman percaya kepada Yesus mempunyai motivasi yang tidak sama, sehingga sebagian ada yang tidak mau mempercayakan hidupnya di bawah kendali Yesus, meski di mulut mengatakan percaya kepada Yesus. Hal kedua ialah ketaatan atau kepatuhan. Dasar dari ketaatan atau kepatuhan adalah kepercayaan. Sebab tanpa kepercayaan tidak mungkin orang mau melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Ke-10 hamba itu sama-sama menerima satu mina. Namun ada hamba yang tidak mau mentaati perintah tuannya karena tidak mempercayai niat baik dari tuannya itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bahwa Tuhan mengutus kita mewartakan kabar sukacita tentang kasih Tuhan kepada setiap orang agar mengalami hidup baru bersama dengan Tuhan. Namun, tidak banyak orang mentaatinya dengan berbagai alasan, bahkan berdebat dengan berbagai argumentasi yang membenarkan diri untuk tidak mau melakukan tugas perutusan tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus saja berbicara dengan mengajar, menasihati banyak orang. Seperti hari ini kita mendengarnya perumpamaan tentang uang mina untuk menjelaskan bahwa setiap orang telah diberi karunia oleh Tuhan untuk melakukan tugas perutusan atau pelayanan dengan menghasilkan tuaian jiwa-jiwa orang dan membawa mereka kepada Yesus, supaya mengalami kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, kita perlu mendengar firman Tuhan supaya kita tahu dan memahami Tuhan. Kira-kira apa saja rencana dan janji Tuhan? Apa saja kehendak dan perintah Tuhan? Apa saja tugas yang harus kita kerjakan? Apa saja nasihat dan akibat dosa? Dan masih banyak lagi petunjuk tentang bagaimana kita menjalankan hidup ini. Ketaatan dan kepatuhan itu penting sebab mengungkapkan seberapa dalam kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ketiga ialah perjuangan melaksanakan tugas. Dalam Injil hari ini, kita bisa melihat perjuangan hamba yang percaya dan mentaati perintah tuannya, dan hasilnya sangat berbeda. Yang menghasilkan 10 mina mendapat pujian dari tuannya. Kata tuannya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil." Artinya, ia sepenuh hati dan berusaha keras mengerjakan perintah tuannya, sehingga tidak heran mampu memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan yang menghasilkan 5 mina menunjukkan hasil yang tidak maksimal karena tidak segenap hati dan tidak berjuang keras. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam mengerjakan tugas perutusan dan tugas pelayanan haruslah dilakukan dengan segenap hati
dan dengan segenap kemampuan dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan perutusan atau pelayanan. Kita harus percaya bahwa Tuhan lebih bijaksana ketika Ia menugaskan kita untuk mengerjakan sesuatu dan tidak sampai mengorbankan kebutuhan kita. Kepercayaan dan ketaatan itu berkaitan erat yang akan mendorong upaya kita mengerjakan tugas perutusan atau pelayanan. Janganlah seperti hamba yang tidak percaya kepada tuannya, sehingga ia tidak mau mengerjakan tugas dari tuannya, bahkan menuduh tuannya itu kejam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hasil yang menentukan dalam pertanggungjawaban itu, melainkan usaha dan sikap jujur. Perumpamaan dalam Injil hari ini memberikan contoh bagaimana ketidakjujuran bisa mencelakakan diri sendiri. Bila orang hanya bisa menyalahkan orang lain dan tidak berani mengakui keterbatasan sendiri, akhirnya seluruh perjuangan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Orang beriman mendapat kepercayaan besar, yaitu menerima rahmat dan kesempatan. Itu perlu dikembangkan sepenuhnya. Kesempatan-kesempatan manakah yang harus dicari? Kemungkinan manakah yang perlu dimanfaatkan? Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, berkat kemurahan hati-Mu, kami memelihara hidup dan mencari kebahagiaan. Maka kami bersyukur, tetapi masih mohon, semoga kami dalam hidup dan karya dapat menyelesaikan segala sesuatu yang telah Kau mulai. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.